Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rekaman kali ini, saya akan membahas satu problem yang nanti solusinya itu akan menggunakan strategi yang terakhir yang kita pelajari, yaitu branch and bound. Gitu ya. Nah, problemnya ini sebenarnya sama dengan problem knapsack, yang integer knapsack gitu ya. Hanya ini variasinya saja diberikan dalam bentuk cerita gitu ya. Jadi di sini problemnya adalah ada satu perusahaan gitu ya, dia punya anggaran $450 nih. Nah, perusahaan ini ingin menggunakan anggaran tersebut untuk memberikan perlengkapan untuk para pegawainya gitu ya. Pilihan perlengkapan yang akan dibeli ada di dalam tabel itu dengan harganya masing-masing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tiap item itu tidak boleh dibeli secara terpisah gitu ya. Jadi misalnya tas dia harus beli satu paket gitu ya, $160 untuk 40 pegawai gitu. Jadi saya nggak bisa beli tasnya sepertiganya atau setengahnya gitu, nggak bisa. Oke, jadi satu kesatuan. Makanya ini masuknya ke dalam problem integer knapsack. Oke. Nah, ininya apa? Tujuannya apa? Tujuannya, objektifnya apa? Yaitu perusahaan itu pengen supaya jumlah pegawai yang mendapatkan perlengkapan itu maksimum gitu ya, paling banyak. Jadi memaksimumkan jumlah pegawai yang yang akan mendapatkan perlengkapan gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah saya copy paste ke papan tulis supaya kita lebih luasa. Tadi budgetnya itu adalah maksimal 450 ya. Jadi boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Nah, oke. Seperti biasa, kalau kita menghadapi soal seperti ini, itu kan sebenarnya ada beberapa pilihan gitu ya, yang kita mau mempertimbangkan apa sih gitu. Tadi kan katanya objektifnya adalah mendapatkan perlengkapan untuk pegawai sebanyak-banyaknya gitu. Jadi makin banyak pegawai yang mendapatkan perlengkapan kan makin happy gitu. Jadi itu tujuannya. Pengennya kalau bisa semua pegawai dapat perlengkapan gitu. Tapi masalahnya kan budgetnya terbatas gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat sebenarnya sisi pegawainya. Jadi, tadi katanya yang penting jumlah pegawainya banyak. Saya bisa lihat dari sisi, ini berarti apa nih? Ya udah kita beli tas aja nih, soalnya dia 40 gitu ya. Paling banyak tuh pegawainya. Nah, tapi kan itu ada konsekuensinya gitu. Kenapa? Karena mungkin harganya dia emang paling mahal gitu ya. Dalam kasus ini enggak sih ya, tapi bisa jadi kan begitu. Atau saya bisa lihat dari satu sisi harga saja gitu ya. Jadi kita belinya harganya yang murah aja, karena kalau harganya murah artinya kan pegawainya nanti makin banyak yang bisa dibelikan gitu. Karena kalau saya beli harga murah kan jadinya budgetnya sisanya masih banyak tuh. Saya bisa beli barang yang lain gitu untuk pegawai yang lain. Gitu. Oke, ya ini asumsinya pegawainya ini ya. Kalau udah dapat tas dia nggak dapat seragam gitu ya, jadi satu-satu gitu ya. Oke. Apa tadi? Nah, itu kalau saya melihatnya satu-satu. Tapi kan kita sudah berpengalaman ya beberapa problem sebelumnya bahwa kalau misalnya ada dua parameter itu lebih baik sebenarnya yang kedua-duanya dipertimbangkan gitu. Jadi jangan hanya lihat harganya saja atau jangan hanya lihat jumlah pegawainya aja, tapi kita lihatnya relatif. Misalnya harga segitu tuh relatif untuk berapa pegawai gitu. Jadi per pegawainya jadinya berapa dong harga biaya per itemnya gitu ya. Itu yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, supaya saya tidak salah hitung, saya akan pakai bantuan Excel. Gitu ya. Ini saya sudah copy paste gitu ya. Yang sebelah kanan tidak usah dilihat dulu, ini lihat yang ini dulu. Jadi saya hanya copy paste item sama harga dan jumlah pegawai yang akan mendapatkannya kalau kita beli. Nah, karena saya ingin mempertimbangkan dua-duanya, maka saya akan hitung berapa sih sebenarnya harga item ini kalau misalnya per orang gitu. Nah, ini ya hasilnya. Jadi 4 gitu. Artinya apa? Artinya biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan per pegawainya itu $4 gitu. Kita lihat yang bawahnya. Nah, ini ada 9, ada 10, ada 3, ada 3. Oh, ternyata itu paling murah kalau beli masker sebenarnya gitu nih. Ini benar sih ya paling murah. Atau topi gitu. Sama murahnya nih. Tadi kalau kita cuma lihat harganya saja, kelihatannya kan masker lebih murah nih daripada topi gitu. Ya kan? Padahal ternyata ya enggak juga gitu, karena
topi harganya 90 tapi yang di cover pegawainya yang dapat lebih banyak daripada masker. Jadi makanya lebih fair lah kalau kita lihat ininya. Oke. Nah, sekarang saya mau mengurutkan supaya ngambilnya enak, saya mau mengurutkan dia terurut dari yang paling murah dulu kan. Karena kita pengennya lebih banyak pegawai yang dapat, artinya kita belinya dari yang murah dulu aja gitu kan ya. Oke, nah ini kita sort. Mana ya sortnya? Ini saya bisa bacakan kayaknya. Klik kanan. Enggak ada ya. Ini data, sort, kemudian itu ya. Oke. Nah, ini sudah terurut iya, jadi masker tuh paling murah gitu ya. Masker sama topi sama aja sih, bisa dibolak-balik gitu ya. Terserah mau yang mana duluan. Oke, apa tadi? Oke, nah sekarang tadi katanya kita mau pakai branch and bound untuk menyelesaikan problem ini. Gitu ya. Nah, karena kita punya dua referensi kan ya, masih ingat dua buku, yang satu dari Levitin, yang satu dari Neapolitan. Nah, yang Levitin ini sebenarnya lebih sederhana gitu ya, hitungnya lebih ringkas. Tapi sebenarnya untuk knapsack saya lebih suka yang Neapolitan karena dia lebih realistis gitu ya. Kenapa kok lebih realistis? Gitu? Jadi upper bound-nya itu biasanya kalau pakai Neapolitan dalam kasus knapsack ini dia lebih dekat dengan solusinya, jadi lebih nggak terlalu PHP gitu ya. Jadi lebih dekat ke solusi. Nah, kalau di dalam terutama di dalam kasus ini ya, di dalam kasus ini dia tidak masuk akal gitu, agak-agak tidak masuk akal kalau kita pakai Levitin. Gitu. Kenapa? Saya cobain aja lah ya, biar lebih kebayang. Gini, kalau kalian masih ingat Levitin itu cuma gini aja sebenarnya. Cari mana yang gitu ya. Mana yang kalau dalam kasus ini kan berarti yang termurahnya. Oh ini, beli masker aja nih, harganya 3. Oke. Nah, dalam kasus ini saya punya budgetnya 450. Berarti artinya apa? Artinya kalau saya punya 450, kemudian tadi harga per itemnya 3, kalau Levitin ini gitu aja. Oh, berarti saya bisa membelikan barang untuk 150 pegawai gitu. Ya. Budget ada $450. Kemudian harga barang yang paling murahnya itu 3 gitu. Levitin tidak melihat bahwa ada sih emang yang harganya 3 gitu. Tapi itu cuma bisa buat sejumlah 25 aja gitu. Nggak bisa buat banyak. Cuma mentoknya di $75 aja gitu. Ya, Levitin kan tidak melihat itu. Dia pokoknya menyamaratakan aja. Namanya juga harapannya sih begitu gitu ya. Harapannya semuanya semurah itu. Gitu. Makanya saya bilang lebih PHP gitu ya. Karena lebih jauh sebenarnya dari hasil sebenarnya. Nah, kalau di kasus ini sebenarnya lebih aneh lagi gitu. Kenapa? Karena kalau kita hitung, kita jumlah pegawainya itu ternyata hanya 125 gitu. Tapi tadi Levitin bilang upper bound-nya 150. Upper bound itu menunjukkan apa? Ini kan sebenarnya upper bound itu menunjukkan dia tuh bilang begini, kalau saya bilang upper bound 150. Solusinya gitu. Jadi ada orang nih konsultan bilang solusinya itu tidak mungkin perusahaan ini akan bisa membelikan perlengkapan untuk lebih dari 150 orang. Jadi apapun solusinya nanti itu pasti pegawai yang dapat perlengkapan itu nggak mungkin melebihi 150 orang gitu. Itu kan hal yang trivial ya, maksudnya ya pastilah tidak mungkin lebih dari 150 orang, pegawainya aja cuma 125 orang gitu. Gitu ya. Jadi kan itu aneh gitu kalau ada konsultan terus datang ke perusahaan terus bilang begitu, ini nggak mungkin nih pegawainya nggak akan mungkin sampai 150 deh yang dibeliin. Kan diketawain gitu ya sama perusahaan. Lah ya iyalah orang pegawai saya cuma 125 kok. Jadi makanya saya kalau knapsack itu prefer pakai Neapolitan walaupun dia sebenarnya sedikit lebih rumit penghitungan upper bound di tiap-tiap vertexnya gitu ya. Tapi dia lebih dekat ke solusi. Nah, kalau lebih dekat ke solusi, harapannya apa? Harapannya biasanya si pohon ruang statusnya lebih sederhana, tidak sekompleks kalau jauh dari jauh dari solusinya gitu. Biasanya sih gitu sih.
Saya nggak tahu kalau ada kasus-kasus khusus, tapi biasanya. Plus dia lebih realistis aja sih ya. Oke, jadi saya akan pakai yang Neapolitan ya. Gimana tuh pakai Neapolitan? Nah, Neapolitan itu sebenarnya mirip ya, maksudnya ya sama gitu. Itu dia pertama cari dulu mana nih yang paling murah gitu ya. Yang paling murah adalah ini tadi, masker gitu ya. Nah, tapi dia lebih realistis. Oke, ada yang murah, harganya 3 per itemnya, $3 per itemnya. Oke, saya ambil gitu ya. Nah, ini saya tambahkan kolom ini yang artinya kalau saya tulis 1 di baris ini ya berarti saya ambil maskernya, saya beli gitu. Kalau 0 berarti saya tidak beli gitu. Jadi tadi ya kita coba yang paling murah dulu gitu. 1, saya ambil maskernya, saya ambil. Oke. Nah, ternyata maksimalnya cuma $75 gitu untuk 25 orang. Artinya saya masih punya budget, masih sisa 375 gitu. Oke, udah kita beli yang termurah selanjutnya. Beneran sama nih ya, topi. Saya ambil topi. 1 ya, jadi 100% saya ambil. Ternyata harganya $90, bisa 30 orang yang dapat gitu. Jadi total 55 dan budget yang baru saya pakai dananya baru saya pakai 165. Masih ada sisa 285. Ya terusin aja. Saya masih bisa ambil ini dong berarti pas. Oh masih ada sisa budget 125. Saya bisa ambil dong seragam. Ternyata sudah melebihi. Gitu. Oh berarti saya nggak boleh. Saya bisa ambil seragam semuanya. Yaudah kalau gitu saya ambil seadanya aja lah. Seadanya berapa nih? Sisanya kan saya 125. Padahal dia kalau mau ngambil total kan 180. Maka saya ambil aja 125 per ini gitu. Jadi saya hanya bisa ambil kira-kira 70%-nya aja. Gitu. Nah ini saya ulangi lagi ya. Ini sebenarnya saya sudah pernah menyebutkan di rekaman yang knapsack. Nah Bu, ini kan katanya integer knapsack gitu. Kenapa kok saya bisa ambil, saya kok bisa pecah gitu loh. Kok nggak 100% gitu ya. Nggak boleh dong harusnya koma-koma. Ini adalah kita baru mau menentukan prediksi gitu. Jadi sebenarnya saya belum ada kontrak gitu ya di atas. Saya belum ada hitam di atas putih yang menyebutkan saya akan mengambil masker, saya akan mengambil topi, saya akan membeli tas gitu ya. Belum ada gitu. Ini baru tebakan bahwa apapun nanti solusinya, apapun nanti yang dibeli oleh perusahaan itu pasti tidak akan mungkin melebihi angka 108 ini. Jadi jumlah orangnya, pegawainya tuh kan tadi pegawai total 125 ya. Ini kan ya. Jadi nggak akan mungkin katanya bisa lebih dari 108 gitu. Jadi pasti lebih kecil dari itu deh. Gitu kira-kira. Ya. Jadi pasti ada pegawai yang nggak kebagian. Oke, kira-kira 108. Nah kan lebih realistis. Nah itu baru tebakan gitu, baru tebakan. Jadi belum ada tadi putih hitam di atas putih gitu ya, yang menunjukkan saya akan membeli apa. Oke, saya akan ke papan tulis. Saya akan ke papan tulis dan menggambar itunya ya, apa namanya tadi, upper bound untuk rootnya. Saya ambil angkanya 108 supaya lebih dekat ke solusi ya. Kan solusinya kan harusnya di bawah itu. Gitu. Ini adalah upper bound, jadi saya ambil 108. Maksudnya saya bulatkan ke bawah, tidak dibulatkan ke atas. Oke. Nah, oke, saya akan buat di mana ya, di sini ya. Supaya tapi nanti nggak kelihatan ya. Ini di sini aja, di sini. Mana ya, di sini. Saya akan buat ini priority queue-nya. Maka yang saya generate adalah node 1 dengan upper bound 108 gitu kan ya. Oke. Udah kan ya, nggak ada alternatif lain kan ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan memilih mana yang ini maksimalisasi ya. Jadi saya akan pilih mana yang upper bound-nya paling besar. Nah, kebetulan sekarang kan nggak ada pilihan karena dia baru di root gitu ya. Jadi ya pasti yang kita eksplorasi itu adalah node 1 gitu ya. Pasti ini yang kita explore. Jadi ini kita di queue dari dalam priority queue. Oke, nah sekarang baru nih kita menulis hitam di atas putihnya. Cuma ada 2 ya, karena beli atau enggak, selalu begitu kan ya. Apa tadi yang mau kita beli duluan? Yang paling murah tadi, yang paling murah apa? Masker kan? Ya. Padahal sekarang masker harusnya yang paling mahal ya. Semua orang butuh masker. Oke, nah ini udah tertulis di atas ini ya, di atas kertas gitu ya. Masker pasti saya beli gitu. Kenapa? Karena saya akan masuk ke jalur yang ini gitu. Oke, saya tulis ya. Berarti masker saya beli. Nanti kalau di sini maskernya tidak saya beli. Gitu ya. Oke, karena maskernya dibeli, maka ini saya kasih warna lain kali ya. Supaya kelihatan.
Oke, ini maskernya yang di sini saya tidak beli. Gitu ya. Karena saya mau coba masker yang saya beli dulu. Kalau maskernya saya beli, maka ini satu saya beli. Nah, saya mau membedakan ini gitu ya. Oke, saya bedakan ini ya. Yang saya kasih highlight hijau itu artinya itu yang sudah tertulis di kontraknya gitu. Itu saya pasti. Jadi jadi ini upper bound-nya ini sebenarnya yang sudah pasti tadi kalau saya beli masker. Saya beli masker berapa? Ini ya, 75 ini ya totalnya ya, 75 ya. Berarti berarti kalau misalnya saya beli masker ada berapa orang yang tercover? Pegawai yang tercover ada berapa? 25. Itu yang sudah pasti tercover. Karena saya udah pasti beli maskernya, maka sudah pasti 25 pegawai saya itu pasti kebagian gitu. Ya. Maka ini permohonannya adalah 25 gitu ya. Tadi kan katanya maksimalnya 108 orang. 25. Nah, karena saya baru memutuskan untuk membeli masker, saya belum putuskan beli yang lain. Nah, tapi kan sisa uangnya masih bisa nih ya, budgetnya masih ada 375 lagi. Artinya selain beli masker gitu ya, nanti sebenarnya saya bisa nih mungkin beli tas atau beli seragam atau beli jam tangan atau beli topi, saya nggak tahu. Oke. Nah, yang saya nggak tahu ini yang kita sebut sebagai prediksi gitu ya. Kita tebaknya tapi tebak pintar, jadi namanya prediksi. Kalau yang di luar kotak ini yang 25 itu sudah pasti, karena saya pasti beli masker, karena saya masuk ke branch yang ini, cabangnya ini. Nah, yang kita kira-kira itu adalah yang di dalam kotak ini. Oke, selain beli masker, saya bisa beli apa lagi ya gitu. Dengan budget sisa 307 gitu. Mungkin saya bisa beli ini kan, yang selanjutnya yang murah lagi adalah topi. Gitu. Masih sisa tuh budgetnya 285. Oke, saya tambahkan lagi tas. Oke, masih sisa 125. Coba saya tambahkan lagi seragam. Gitu. Ternyata sudah kelebihan. Gitu. Karena sudah kelebihan, maka saya nggak boleh beli full satu. Gitu. Tapi sisanya berapa sih? 125 gitu. Padahal kalau full dia 180. Artinya sama nih. Saya hanya bisa ambil kira-kira 70%-nya gitu kan ya. Mungkin sekali lagi ada yang nanya lagi, kenapa kok boleh koma? Karena ini ingat tadi ini prediksi. Kalau prediksi nggak apa-apa. Tapi kalau hijau ini yang sudah saya kasih highlight hijau itu tidak boleh setengah, seperempat, tidak boleh koma. Jadi harus 100%. Harus 1. Kalau yang ini masih prediksi. Jadi nilai yang hijau ini buat yang tadi di luar kotak, sementara yang 3 ini untuk yang di dalam kotak tadi prediksinya. Ya. Totalnya itu ada 108 gitu, sama jumlah orangnya 108. Oke. Ini sebenarnya saya bisa hitung sih. Ini sebenarnya yang saya prediksi berapa ya? Saya tulis mungkin prediksinya yang saya prediksi bisa saya tulis di sini gitu. Saya tulis di sini. Sama dengan ya yang saya prediksi yang ini ya. Nah, gitu. Jadi yang benerannya yang ini gitu. Yang sama dengan 25 ini gitu. Nah, yang saya prediksi ada 83 orang gitu. Saya bisa bilang 84. Ya, 84 83 terserah. Gitu kira-kira. Oke. Nah, ya. Oke, gitu ya. Berarti 83 orang misalnya gitu, yang saya prediksi. Oke. Nah, ini makanya totalnya 108 gitu. Jadi masih sama, ini sama dengan totalnya 108. Saya tulis di sini ini sebagai note kedua yang saya generate, ini 108. Oke. Nah sekarang kalau maskernya tidak saya ambil. Kalau maskernya tidak saya ambil, berarti upper bound-nya berapa? Nah, kalau maskernya tidak saya ambil, gitu ya, kan berarti ini saya ngambilnya 0 gitu. Dan itu sudah tertulis di kontrak bahwa saya tidak akan membeli masker. Enggak, saya nggak mau ngambil masker. Maka yang sudah pasti adalah ini 0 gitu, 0 orang, kan nggak ada yang tercover jadi. Nah, tapi kita masih punya sisa budget 450, maka saya harus, kalau dia nggak beli masker, dia kan masih bisa, mungkin nanti setelah ini dia masih bisa beli barang yang lain gitu ya. Nah, itu yang kita prediksi. Coba kalau misalnya dia beli topi gitu ya. Ada 30 orang yang tercover. Kalau dia beli tas, ada 70 orang. Kalau dia beli seragam, ada 90 orang. Kalau dia beli jam tangan gitu ya. 100 orang, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ini melebihi dari budget. Jadi ini tidak bisa 100%. Kita lihat sisanya berapa? 20. Jadi hanya 20%-nya saja karena
harga sebenarnya itu adalah 100 gitu ya. Jadi cuma 20%-nya saja. Oke. Dan sekali lagi ini kenapa bisa koma? Karena hanya prediksi. Berarti berapa orang? 92 orang gitu ya. Prediksinya 92. Oke. Maka ini adalah yang ketiga. Ya, berarti ini 92 ya. Upper bound-nya. Ini adalah 92. Oke, algoritma selanjutnya adalah kalau sudah tidak ada alternatif lain kan ya. Cuma beli masker atau tidak beli masker. Yang satu level gitu ya, karena ini adalah, ingat base and bound, dia pakai yang breadth gitu, bukan depth first search. Oke, maka kita akan pilih dari node-node yang masih hidup, simbol-simbol yang masih hidup, mana yang memberikan upper bound yang paling tinggi, karena ini adalah maksimalisasi. Kita pengennya kan tadi sebanyak-banyaknya pegawai yang mendapatkan perlengkapan. Oh ternyata node 2 nih yang lebih tinggi, 108. Maka node 2 yang kita eksplorasi. Nah, sama seperti tadi. Oke, setelah masker itu adalah topi ya. Topi kan T ini ada 2, saya tulis topi. Topinya dibeli atau kalau ke sini topinya tidak dibeli gitu. Oke. Nah, karena saya mau cari ini yang ini gitu ya. Jalur yang saya pakai mana tadi? Dia beli masker, terus dia beli topi, gitu kan ya? Dia beli masker, terus dia beli topi gitu. Artinya apa? Artinya yang sudah pasti yang tertulis di dalam kontraknya adalah 2 ini dia beli masker, terus beli topi. Gitu ya. Dia beli masker dan dia beli topi. Yang hijaunya sekarang jadi ada 2. Berarti berapa tuh? Ini 55 jumlah orangnya. Ya, yang sudah pasti. 55. Berarti upper bound-nya ini adalah 55 yang sudah pasti plus prediksinya. Prediksinya berapa? Ya, sebenarnya nanti saya beli masker sama topi karena budgetnya saya masih ada $285, terus saya masih bisa beli tas, mungkin saya bisa beli seragam dan lain-lain gitu. Jadi yang saya prediksi adalah yang 3 di bawah ini gitu. Nah, makanya ini sekarang saya kurangi nih karena kalau yang atas kan udah pasti. Jadi sampai sini aja. Coba ya kalau saya misalnya beli tas. Oke, nambah nih 40 gitu ya. Kalau saya tambah beli seragam, karena masih ada ya budgetnya 125. Ternyata sudah melebihi budget. Saya hanya boleh ngambil 70% ya tadi ya. Berarti ngambil 125 per 190 ya tadi kan. Tadi udah dihitung juga ya. 70%. Maka lumayan nih ada tambahan 53 gitu. Ya. Jadi harapannya ini selain 55 yang sudah pasti ada tambahan 53 lagi gitu. Ya. Jadi makanya upper bound-nya ini sama 108 ya. Sebenarnya ini bisa ketebak sih, karena tadi untuk mendapatkan yang di root upper bound 108 itu kan kita beli masker, tapi tadi kan prediksinya ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga, baru yang keempatnya dia pecahan gitu, cuma 70%. Oke, ini kita kasih nama, kita kasih nomor 4 karena dia di generate, ini adalah 108. Oke, nah sekarang kalau saya tidak beli topi. Kalau saya tidak beli topi, lihat jalurnya, dia beli masker tapi tidak beli topi. Gitu. Dia beli masker tapi dia tidak beli topi. Dia beli masker tapi dia tidak beli topi. Oke, jadi yang hijau itu sudah pasti. Kalau dia beli masker tapi dia tidak beli topi, maka hanya akan ada 25 pegawai yang tercover. Berapa benar ya? 25. Maka ini upper bound-nya itu sama dengan 25 ditambah. Nah, karena saya masih punya sisa $375, boleh dong saya bermimpi buat beli yang lainnya gitu ya. Oke, ada tas, coba saya beli tas, oh masih bisa gitu ya. Jadi ada tambahan 40 pegawai yang tercover. Kalau saya beli seragam juga masih tambahan 60, jadi 60, dan masih ada sisa budget gitu ya. Mungkin kalau saya tambahkan jam tangan ternyata melebihi. Artinya jam tangannya nggak boleh semua, itu hanya berarti 35% aja nih ya, 35%. Karena 35 dari 100 gitu ya. Artinya lumayan nih, ada tambahan 63 orang lagi gitu ya. Oke, ini kalau saya ada tambahan 63 orang lagi, berarti tadi totalnya adalah ini 88,5 ini ya. Jadi saya dapat ini 88. Kira-kira seperti itu gitu ya. Ini yang kelimanya ini 88. Kalau kalian mau precise nulis koma di sini ya 88,5 itu nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Karena itu yang baru tebakan aja. Karena kalau yang udah benerannya mah nggak mungkin ada koma-komanya karena kan manusia itu nggak bisa dibagi-bagi.
Oke, sudah habis ya? Apa alternatif sudah habis? Topinya dibeli atau tidak dibeli. Nah, selanjutnya sama algoritma seperti tadi, kita pilih mana yang paling tinggi gitu ya, upper boundnya. Ternyata 4, maka 4 yang akan kita expand gitu ya. Kalau di expand itu, kalau di eksplorasi artinya akan kita di queue dari priority queue. Setelah topi itu ada apa ya? Tas ya. Jadi ini tasnya dibeli atau tasnya tidak saya beli. Oke. Kita lihat yang note yang ini. Kalau tasnya dibeli, itu artinya kan saya beli masker, beli topi, beli tas gitu ya. Jadi tiga-tiganya saya beli ini. Jadi ini, saya beli ini, saya beli ini, saya beli ini. Gitu kan ya? Oke. Ini saya belum tahu nih. Oke. Dan yang ininya juga saya sekarang berarti tebakannya kan tinggal yang dua ini aja. Oke. Ini tiga-tiganya dibeli nih. Kalau tiga-tiganya dibeli, artinya ada berapa pegawai yang tercover? 95. Berarti yang sudah pasti adalah 95 yang di atas kertas. Nah, ditambah prediksinya, saya masih bisa mimpi nih, maksudnya buat beli yang lain, karena masih ada sisa budget. Yaudah, kita beli lagi satu. Oke, satu. Nah, tapi ternyata melebihi gitu, karena 505 budgetnya kan tadi cuma 1. Jadi ini saya hanya bisa ambil 125 ini sama 70% lagi per 180. Lumayan nih, ada tambahan 13 orang gitu ya. Jadi ini ditambah 13 di sini gitu. Jadi totalnya sebenarnya masih sama nih ya, 108 juga gitu. Ini adalah yang ke-6. Yang ke-6 itu 108. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya tidak ambil, nah, tapi kita lihat historinya nih. Kalau dia tidak ambil, itu dia dapat dari mana? Masker dibeli, topi dibeli, tas nggak dibeli. Jadi masker dibeli, topi dibeli, tapi tasnya dia nggak beli. Maka ada berapa orang yang tercover? 55. Jadi ini hanya 55, tapi ditambah prediksinya berapa? Prediksinya 2. Kalau saya ambil, berarti kan dia masih ada lebih banyak nih ya. Budgetnya dia ada 245 sisanya. Kita ambil gitu ya, seragam. Oh, masih bisa nih. Nambah 20 gitu. Terus, nah, 1 gitu ya. Oke. Karena yang saya highlight apa kayak beli background hijau itu yang sudah pasti ini adalah tebakannya gitu ya. Prediksinya. Coba kita beli jam tangan. Bisa ternyata beli jam tangan gitu ya. Malahan masih sisa $5 nih gitu. Tapi saya sudah tidak ada item lagi yang bisa dibeli dengan $5 itu. Itemnya juga sudah habis gitu ya. Jadi udah nggak ada yang bisa dibeli walaupun kita masih punya sisa uang. Oke. Berarti ada tambahan 30 nih. Jadi totalnya 85 gitu ya. Jadi ini ada tambahan 30 sehingga totalnya adalah 85 untuk yang note ke-7. Note yang ke-7 ini ada 85. Oke, mudah-mudahan masih bisa bertahan. Ini harusnya sedikit lagi. Oke, sudah habis kan? Sudah habis alternatifnya. Nah, sekarang kita lihat lagi algoritmanya kan gitu terus. Kita lihat priority queue-nya. Mana yang paling besar gitu ya. Oh, berarti ini 6. Maka saya akan di queue si ini 6-nya. Dan itu artinya saya mengeksplorasi node 6. Ya. Setelah masker, topi, tas, apa lagi? Habis masker, topi, tas, berarti seragam setelah itu ya. Oke, jadi seragam. Saya beli seragam atau saya tidak beli seragam, gitu ya. Kalau saya beli seragam, kita lihat upper boundnya berapa tuh? Kalau kita beli seragam berarti kan dia beli, lihat ya, lurus tuh ya. Jadi beli masker, beli topi, beli tas, beli seragam. Jadi ini satu, ini satu, ini satu gitu ya. Ada 4 nih sekarang yang di-highlight. Jadi beli masker, topi, tas, sama seragam. Nah, kalau kalian lihat, ini kan yang sudah tertulis di atas kertas ya. Saya pengen beli 4 itu, 4 item itu. Ternyata tidak sesuai dengan budgetnya kelebihan nih. Budgetnya kita cuma 450, di sini sampai 505 gitu. Artinya apa? Artinya solusi ini tidak dimungkinkan gitu. Karena melebihi budget. Makanya ini note-nya tidak akan saya generate. Itu tidak mungkin terjadi. Oke, berarti saya masih punya alternatif satunya, yaitu saya tidak membeli seragam. Kalau saya tidak membeli seragam, gitu ya, artinya
Oke, saya masih punya, masih bisa nih, masih oke gitu. 95 orang yang tercover. Oke, berarti upper bound-nya sama dengan 95. Nah, karena saya tadi masih punya sisa budget ya, ini masih bisa ditambahkan dengan sesuatu gitu, kita prediksi. Oke, kita coba. Coba kita beli jam tangan. Oke. Nah, jam tangan, sebentar. Nah, jam tangan, ternyata masih bisa nih, malah saya masih punya sisa budget 25 gitu. Oke, lumayan nambah 10 orang gitu. Karena dia nambah 10 orang, berarti ada berapa nih? Totalnya ini yang ini 105 gitu ya. Ini sama dengan 105. Ini berarti ke berapa? Ke 8 ya, not ke 8. Not ke 8 itu 105 gitu. Karena sudah tidak ada alternatif lain, maka saya sekali lagi saya akan pilih mana yang paling tinggi. Yang ini udah nggak ada, yang ini udah nggak ada, yang ini udah nggak ada ya. Dari 92, 88, 85, 105, 105 kan yang paling tinggi 8. Gitu. Maka ini yang akan saya explore gitu ya. Maka si 8 ini saya di Q. Ini ya, yang saya di Q. Gitu. Oke, setelah masker, topi, tas, seragam, masih ada nggak? Masih ada jam ya? Masih ada nih jam. Satu lagi. Nah, kita lihat tab-nya ya. Kita lihat jalurnya. Masker dibeli, topi dibeli, tas dibeli, seragam tidak dibeli. Ya. Nah, ini tinggal jam dibeli atau satu laginya jam tidak dibeli. Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya jamnya dibeli gitu ya, berarti upper bound-nya berapa? Ini berarti cuma seragam ya. Berarti ini ya 1110 karena seragam tidak dibeli. Karena jam tangan mau dibeli. Gitu. Itu sudah tertulis di kontraknya ya. Jadi makanya di highlight hijau semua nih. Ini udah nggak ada nih. Sudah tidak ada tebak-tebakan lagi gitu. Sudah tidak ada prediksi lagi karena semuanya sudah diputuskan gitu. Sudah ditulis gitu, di dalam pad-nya tadi apa ranting-rantingnya. Maka berapa jumlah orang yang didapat? 105 gitu. Jadi sekarang ini upper bound-nya udah langsung 105. Sudah tidak ada prediksi lagi. Bukan di situ ya. Ini di sini. Upper bound-nya 105 ya. Kalau yang ini tadi nggak jadi ya, karena ini ternyata tidak jadi kita generate. Ya. Upper bound 105 gitu. Ini adalah nomor 9 ya. 9, kemudian ini 105. Nah, masih ada satu lagi. Kalau saya tidak membeli jam. Kalau saya tidak membeli jam, berarti ininya kan 0 gitu ya. Yang atasnya sama ya. Jadi dia beli masker, beli topi, beli tas, tidak beli seragam, tidak beli jam gitu. Yang ini kan gitu ya. Tidak beli seragam, tidak beli jam. Bisa nggak? Bisa gitu ya. Tidak error gitu, tidak exit, tidak melebihi budget gitu ya. Malah masih bisa banyak nih. Jumlah orang yang tercover berapa? 95. Nah, ini upper bound-nya 95. Ini adalah note ke-10 yang yang kita generate adalah 10. Ini adalah 95. Gitu. Sudah tidak ada lagi kemungkinan gitu ya jam dibeli atau jam tidak dibeli. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih mana note yang masih hidup, yang masih ada di dalam priority queue yang paling tinggi nilainya. 92, 88, 85, 105, 95 berarti kan 9 gitu ya. Note 9, maka note 9 yang akan kita expand gitu ya, yang akan kita eksplorasi gitu ya. Oke. Nah, ketika kita mau eksplorasi, ternyata kan sudah habis kan? Iya nggak? Kan udah mentok nih, sampai jam ini kan terakhir nih jamnya. Sudah item kelima gitu ya. Dia levelnya sudah 1, 2, 3, 4, 5 gitu, sudah 5 level. Maka sebenarnya sudah habis. Nah, karena sudah habis, maka ya note yang tadi mau dieksplor itu adalah solusi gitu. Jadi sudah solusi. Nah, ini adalah solusi. Oke, solusinya ya. Nah, coba solusinya berarti apa? Ya ini aja di trace back aja, berarti M-nya dibeli gitu ya. Masker dia beli masker. Terus ini saya kasih highlight aja. Dia beli masker, kemudian dia beli topi, kemudian dia beli tas, kemudian dia tidak beli seragam, kemudian dia beli jam, gitu kan ya. Jadi masker, topi, tas, dan jam tangan. Gitu. Ini aja yang dibeli. Gitu. Dengan total yang tercover karyawannya itu adalah 105 orang gitu ya. Gitu. Oke, sudah selesai kah? Belum gitu ya. Masih ada satu
kalau di dalam kasus ini kayaknya tinggal satu langkah lagi, yaitu ingat, ketika kita sudah mencetak solusinya, algoritma akan melakukan pembunuhan massal itu loh, ya. Jadi sudah dapat solusinya, dia akan mencari mana saja node-node yang masih hidup, yang Yang upper bound-nya lebih kecil dari dia. Jadi kill. Jadi kalau upper bound-nya kurang dari solusinya kan 105 tadi. Kita cek satu-satu. Yang masih hidup kan tinggal ini, sama ini nih ya. 3, 7, sama 10 gitu. 3, 7, sama 10. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tadi 4 ini tadi di kill-nya karena itu ya, karena jadi ini sebenarnya saya mau membedakan mana yang dia dikeluarkan dari queue-nya karena di kill atau karena diekspor. Kalau diekspor ini kan malah mendekati solusinya. Karena ini saya kasih warna merah nih yang karena di kill, bukan karena eksplorasi gitu ya. Oke, berarti 92. 92 itu kurang dari 105 nggak? Iya gitu, artinya kita kill. 3 benar. 3-nya kita kill. Selanjutnya yang masih hidup, 5. 88 kurang dari 105 nggak? Iya gitu, berarti 5-nya kita kill. Selanjutnya, 7. 85 kurang dari 105 tidak? Iya, maka 7-nya kita kill. Selanjutnya, 95 nih, node terakhir. Apakah dia kurang dari 105? Iya, maka kita 10 kita kill. Masih ada lagi nggak yang hidup? Sudah habis gitu, Pak. Sudah habis, tidak ada lagi node yang hidup, maka algoritmanya selesai. Dengan ya solusinya yang tadi. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.